Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Ahmad Khozinuddin, mantan pengacara Roy Suryo, lagi-lagi orasi sambil marah-marah, ngamuk-ngamuk di Polda Metro Jaya. Kira-kira ini orang kenapa lagi ya? Kok hobinya marah gitu? Apakah tensinya lagi naik? Dan akibat itu, Khozinuddin sepertinya mendapatkan lawan baru. Apakah ini dari pihak Roy Suryo atau dari mana teman-teman? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana pihak Polda Metro Jaya akhirnya angkat bicara mengenai kelanjutan perkara dari tersangka klaster pertama yang kabarnya sebentar lagi akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, terakhir kita akan melihat bagaimana ocehan Tifa serta penjelasan yang tidak kalah luar biasanya dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang akibat diterimanya eksepsi dari Tifa. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Termasuk peternak aktivis yang dijadikan kambing-kambing peliharaan mereka. Ketika kambing-kambing peliharaan ini sudah tidak bermanfaat atau butuh untuk disembelih, mereka ini juga disembelih. Tugas-tugas ternak ini kan mengadu domba seperti yang terjadi hari ini, ya. Menanggapi kritik keras Khozinuddin, kuasa hukum Roy Suryo Yasena justru balik mempertanyakan sikap mantan kuasa hukum Roy itu yang dinilainya seperti menebar teror. Tebar teror. Berpendapat bolehlah ya, berpendapat. Tapi jangan subjektif. Jangan sampai istilahnya menteror orang. Jangan sampai menggebu-gebu, tapi akan terbaca punya kepentingan, punya misi yang sangat luar biasa. Ini akan membahayakan dirinya sendiri. Melihat reaksi di konferensi pers kemarin, Bang Khozin kayaknya cukup reaktif ya, sampai cukup emosional dan menilai bahwa ini sama-sama tak penakut, pengecut, bahkan Anda bilang begitu. Buktinya apa? Sampai seemosional itu tuh kenapa sih? Ya, karena begini ya, kalau ditanya kedudukan kami membela kasus ini apa sih? Kedudukan kami adalah membela kepentingan rakyat yang sudah lama dibikin gaduh dengan ijazah ini, dengan membela orang-orang yang komitmen berjuang. Namun dalam perjalanannya ada orang yang datang tampak punggung, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Semestinya demikian. Namun secara sepihak ternyata punya manuver lain. Wow, ini sepertinya makin hari perseteruan antara Roy dan Khozinuddin makin panas. Apalagi sekarang kalau kita dengarkan komentar dari kuasa hukum Roy Suryo, ini kalau nggak salah tim Tokham ya kan? Iya, tim Tokham mulai mengatakan bahwa Khozinuddin seperti menebar teror. Iya. Tapi sebenarnya sih memang ideologi dia seperti itu ya. Iya nggak? Dia kan dari Hizbut Tahrir, teman-teman. Dan ini kalau kalian perhatikan ya, sepertinya Roy Suryo sudah sadar kalau selama ini memang hanya dimanfaatkan oleh Khozinuddin. Dan begitupun sebaliknya, Khozinuddin juga mulai sadar kalau dia hanya dimanfaatkan oleh Roy Suryo. Nah, sebenarnya kedua orang ini punya kepentingan masing-masing karena sama-sama pembenci Pak Jokowi. Cuma jalannya aja yang beda. Cuman di kasus ijazah ini mereka saling memanfaatkan. Jadi kita nggak usah terlalu mendukung Roy Suryo. Bukan Roy Suryo. Kita tidak usah terlalu mendukung Khozinuddin karena dia mulai menyerang Roy Suryo. Jangan, nggak perlu. Karena memang ideologi mereka ini, bukan ideologi, tapi kiblat mereka ini sama-sama pembenci Jokowi sampai sekarang. Dan Khozinuddin tidak akan berubah, teman-teman. Karena dia menyimpan sakit hati akibat Pak Jokowi membubarkan ataupun menekan ataupun membekukan Hizbut Tahrir. Makanya tidak mungkin gitu ya kan. Dan Roy Suryo, siap-siap aja nanti kau ya. Terkait dengan tadi pertanyaan klaster pertama, saat ini kami sedang melakukan pemberkasan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan segera limpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan tanggapan kita sebagai warga negara yang taat hukum dan menghormati hukum, tentunya menghormati apa yang menjadi keputusan dari Yang Mulia Hakim. Namun demikian, itu bukan final atau bukan akhir dari semuanya. Karena apa? Karena jaksa penuntut umum masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dakwaan dan akan segera mengembalikan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Kemudian yang terakhir, update terkait Hanania, kami terus berupaya untuk Waduh. Sepertinya para tersangka klaster pertama ini mulai nyut-nyutan, teman-teman. Pantas saja kemarin mereka konferensi pers marah-marah ke Roy Suryo, ya kan? Sepertinya klaster pertama ini juga mau ngintip dakwaan Roy Suryo, dakwaan Tifa, mau ngintip barang bukti biar nanti mereka bisa melawan gitu, ya kan? Rupanya ya, para tersangka ini dan terdakwa ini saling ngintip, teman-teman, saling memanfaatkan gitu, ya kan, saling menumbalkan. Iya. Ini adalah ijazah asli, lulusan asli Fakultas Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985. Satu angkatan satu tahun yang sama, ya. Nah, artefak yang paling jelas berbeda dengan ijazah benda digital yang dikatakan sebagai ijazah. Itu sudah jelas kelihatan kan? Ada warna merah dan ada warna hijau. Ada kotak warna merah dan ada kotak Kelihatan warna jelas hijau. kok. Ya. Seandainya sidang saya berjalan dengan pokok perkara, yang saya akan tanyakan adalah UGM. Yang mengeluarkan. Iya, karena di dalam daftar BAP saya melihat ada nama rektor. Rektor UGM, Ova Emilia, ada wakil rektor UGM, Wening Udasmoro, dan ada beberapa pejabat UGM. Saya akan tanya kepada mereka, di kursi mereka duduk sebagai saksi. Bu Rektor, apakah Anda berani menyatakan ijazah ini palsu? Apakah Anda berani menyatakan ijazah ya yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dengan materai merah Rp500 ini adalah ijazah palsu? Anda harus berani mengatakan ijazah ini palsu kalau Anda menyatakan bahwa ijazah dengan materai hijau Rp100 ini asli. Artinya dari dua ijazah ini ada satu yang palsu. Lah? Kalau Anda mengatakan bahwa ijazah ini dengan materai Rp100 dengan berwarna hijau ini asli, berarti Anda berani menyatakan bahwa ijazah ini adalah asli. Konsekuensinya besar sekali. Sayangnya Kok itu begitu? tidak akan terjadi. Ah ya makanya Konyol juga. saya udah siap-siap. Siap-siap apa? Dengan putusan setelah kemarin itu tidak akan terjadi ya. Ya. Dr. Tifa ya. Oke. Lah, kok begitu sih? Aduh, ini orang kudet juga ini, asli kudet. Aduh, Tifa, Andi Aswan dengan berbagai data yang dia dapatkan itu sudah berkali-kali menjelaskan kalau wisuda di tahun 1985 itu ada dua jenis materai, warna merah dan warna hijau. Dan ini sudah berkali-kali juga disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Kalau saya nggak salah ya, apakah Andi Aswan yang menjelaskan atau kuasa hukum Pak Jokowi? Yang jelas di tahun 1985, di awal-awal tahun yang wisuda, itu materainya merah dan 500. Sedangkan angkatan Pak Jokowi yang wisuda di akhir tahun, itu materainya warna hijau. Dan kalau misalnya Anda mengatakan yang merah asli, yang hijau palsu, berarti seluruh wisuda yang di akhir tahun 1985 yang materinya hijau palsu semua dong ijazahnya. Inilah ya orang-orang yang tidak mengerti dan paham sama sekali. Ijazah yang Anda pegang, entah itu materinya merah, entah itu materinya hijau, kedua-duanya asli. Begitu kesimpulannya, Tifa, bukan salah satunya palsu. Aduh, gimana ya menjelaskan hal ini kepada orang-orang begini? Kayaknya nggak bakal ngerti-ngerti orang ini ya. Bingung juga teman-teman. Kira-kira gimana cara ngasih tahu orang-orang seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang kalau saya lihat keputusan selah yang dilakukan oleh hakim tuh Ibu Hakim nih ya, itu menyatakan bahwa dakwaan JP itu absurable, ambigu. Macam-macam nih, ada mungkin keputusan selah itu terjadi karena itu NO, ya salah objek, ya mungkin tidak berdasar dan lain sebagainya. Nah sekarang ini dikatakan ambigu, penggabungan antara kuhap lama dan kuhap baru, sehingga penerapan pasalnya harus diperbaiki. Bukan berarti berhenti, silakan aja kamu ketawa dengan kemenanganmu, tapi substansi pokok permasalahan ditersangkakan dan didakwanya itu tetap masih ada. Cuma dakwaannya itu yang dikatakan Ustaz Iqbal tadi,
Nah, diberikan kesempatan pada JPU untuk perbaiki. Tentunya nanti akan kembali didaftarkan dengan register yang berbeda. Dan hakim yang menyidangkan juga belum tentu itu. Itu berbeda. Saya sebenarnya jujur ngomong aja dari awal saya sudah curiga dengan hakim itu. Curiga, yang pertama dia ngomong apakah mau RG, yang kedua lebih banyak memberikan peluang kepada pihak pengacara lain daripada JPU. Dari awal saya sudah bilang, wah ini sudah nggak benar, kan menurut perkiraan saya gitu ya. Nah faktanya ya keputusan setelah seperti itu ya kita hormati lah. Kita hormati, namanya juga pemegang palu dia kan, suka tidak suka ya hormati, terima. Betul, harus diterima. Nah sekarang kita kembalikan kepada JPU-nya untuk memperbaiki dakwaannya sebelum itu mendaftarkan kembali kepada pihak pengadilan. Saya rasa nggak ada yang aneh. Nanti tinggal lihat aja bahwa dari pihak kuasa hukumnya atau dari pihak CIFA-nya itu nanti untuk menghadapi kembali peristiwa itu. Jadi saya rasa JPU tidak perlu menunda-nunda waktu dengan tenggat waktu yang diberikan oleh hakim, segera untuk menyelesaikan itu, kemudian memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali. Mereka dilakukan akan sidang terpisah, di-split. Masalah nanti bahwa di dalam pembuktian nanti seandainya masuk ke dalam materi pokok perkara ya, ajang pembuktian, bisa saja kemungkinan juga Roy Suryo diminta keterangannya. Atau terbalik, bisa saja Tifa diminta keterangan untuk Roy Suryo. Tergantung nanti kebutuhan daripada pemenuhan persidangan itu. Jadi nggak ada relevansinya. Kita lihat aja nanti Roy Suryo, ini kan ditunda. Nah, kita lihat nanti perjalanannya, yang jelas pasti bahwa penetapan tersangka itu tidak dikabulkan seluruhnya. Berarti secara tidak langsung bahwa itu sah secara hukum. Sah secara Berarti hukum. dakwaan daripada JPU sah untuk dilakukan untuk di dalam pra penuntutan dan didaftarkan di pengadilan. Dia mau bikin pra peradilan apa lagi, ganti rugi apalagi, kunci hilang segala macam nanti. Pokoknya segala macam untuk pra peradilan. Jadi kita juga ini negara hukum, hakim juga di pengadilan juga harus jeli cermat. Jangan pra peradilan dibuat untuk ajang dagelan. Ini nggak perlu jurisprudensi bagi para pemohon-pemohon hukum. Ini bisa, kenapa kami tidak dimain-mainkan, hukum jadi kabur. Tolong cermat. Pada saat itu hakim sudah mengatakan, ya ini kan sudah sengaja mengulur-ngulur waktu, kata hakim. Sengaja ngulur-ngulur harus waktu. dicermati. Kembali kepada komposisi pertanyaan daripada media, saya rasa nggak ada relevansinya ya. Ini berjalan aja terus, dan itu juga akan berjalan ya. Nanti terpisah, tapi saling mengkait. Substansinya sama. Kita kira tinggal kita lihat penerapan kepada Tifa ini mungkin pasti berbeda dengan Roy Suryo. Penerapan pasti berbeda. Karena kalau Roy Suryo kan seperti banteng ketaton tuh dengan berbagai macam cara. Kalau Tifa kan jarang tuh bicara untuk paling waktu di rakyat bersuara atau tidak sering muncul lah untuk publikasi terus. Mungkin berbeda. Tapi kita serahkan aja kepada hukum. Nanti biar berjalan sesuai dengan mekanismenya. Gitu loh kira-kira. Tapi kalau saya pribadi ya, saya tuh pengen ngelihat dua orang ini dalam satu persidangan teman-teman. Dan tuntutannya ya kurang lebih hampir sama lah gitu ya kan. 10 tahun atau 12 tahun ya kan. Kita udah capek ngelihat orang-orang seperti ini berkeliaran teman-teman. Hanya di waktu 1 minggu. Nah, saya duga dengan keras kalau jaksa penuntut umum tidak lakukan dakwaan ulang terhadap putusan setelah ini, diduga ada permainan yang menyesatkan gitu loh. Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena di pasal 75 ayat 2-nya itu dakwaan itu satu, mesti cermat, lengkap, dan jelas. Ini kenapa kok hakim jadi menyimpulkan obscure libel, jadi nggak jelas? Nah, apakah ada kesengajaan membuat sesuatu menjadi tidak jelas, tidak lengkap? Padahal udah diajarkan betul oleh KUHAP harus seperti itu. Kalau dulu itu di pasal 143, kalau sekarang di pasal 75 ayat 2 gitu loh KUHAP. Jadi poin pentingnya kita lihat nih seminggu ini. Saya harap JPU harus segera bikin dakwaan ulang.
JPU harus segera membuat dakwaan ulang. Waduh, saya sepakat sih. Biar kasus ini segera masuk ke ranah pembuktian perkara pokok. Apakah memang klaim dari Tifa selama ini betul atau hanya omon-omon? Karena kan saksi nanti yang bakal dihadirkan banyak sekali teman-teman. Salah satunya ya dari UGM, rektor UGM, wakil rektor UGM. Jadi mereka akan menjelaskan. Mungkin juga dari dekan Fakultas Kehutanan. Biar Tifa ini ya dibungkam omon-omonnya gitu. Karena kalau kita perhatikan ya, kita ulas lagi kembali. Bukti-bukti yang mereka pegang ataupun asumsi-asumsi yang selalu mereka bicarakan di ruang publik, yaitu mudah sekali dibantah oleh UGM karena sejatinya mereka tidak punya dasar yang kuat. Contoh yang ijazah tadi aja mengenai materinya merah dan juga yang materinya hijau. Itu aja dia tidak bisa melihat secara jernih bahwa kedua ijazah tersebut itu memang asli. Ya, masa iya kita mau mengatakan bahwa ijazah yang bermateri hijau itu palsu semua? Padahal ya kawan-kawan Pak Jokowi materinya warna hijau. Ada yang materinya merah yang wisuda di awal tahun. Nah ini kan menarik teman-teman. Ternyata di tahun 1985 materinya ada 2. Dan ini pernah juga diperdebatkan di acara, kalau nggak salah TV One teman-teman, antara seorang profesor yang perempuan, waktu itu dari mana ya profesornya ya, dengan Andi Aswan. Andi Aswan sudah menjelaskan dengan detail kalau memang di 1985 ada 2 model materai. Dan itu hanya UGM yang bisa menjelaskan kenapa ada 2. Sama halnya dengan Gajah Adam yang pernah menjadi isu besar mengenai bahwa ijazah Pak Jokowi itu katanya palsu karena tulisannya Gajah Adam, harusnya Gajah Mada. Ternyata Roy Suryo juga menemukan itu di sampling ijazah yang dia pegang di tahun 1986 apa 8 berapa gitu. Dan itu dia tidak bisa jelaskan, dia tidak bisa menjelaskan. Yang bisa menjelaskan itu hanya UGM, karena UGM yang punya otoritas, UGM yang mengeluarkan ijazah, UGM yang menempatkan Gajah Adam di ijazah tersebut, bukan Roy Suryo, bukan juga Tifa. Tahu apa sih Roy Suryo sama Tifa ini soal administrasi di UGM? Apakah dia mengetahui seluruh administrasi di UGM? Tentu tidak. Apakah dia ikut rapat mengenai putusan-putusan administrasi di UGM? Ya tentu tidak, teman-teman. Dan Tifa, saya sarankan Anda coba cari sampling ijazah lain di tahun 1985. Tapi sebelum itu, coba Anda cari tahu informasinya. Ada berapa kali wisuda UGM di tahun 1985. Karena kan di tahun 1985 dengan di tahun 1990 mungkin atau tahun 2000-an, nggak mungkin sama. Pasti ada perbedaan. Dan coba Anda cari zaman-zaman itu. Kira-kira materinya ada nggak 2? Itu yang harus Anda telusuri. Jangan Anda mendapatkan satu sampling ijazah 1985, kemudian langsung menyimpulkan tanpa melakukan cross examination, tanpa melakukan uji pembanding dengan ijazah lainnya. Itu harus yang Anda lakukan. Jangan hanya dapat satu sampling langsung menyimpulkan keseluruhan. Wah ini yang keliru nih, makanya Anda dilaporkan. Itu akibatnya. Dan mengenai Khosinuddin, waduh. Antek-antek Hizbut Tahrir yang hobinya ngamuk-ngamuk, yang hobinya marah-marah, pegang toa. Ini bahaya nih kalau Khosinuddin udah pegang mic, udah pegang toa, waduh, udah kemana-mana omongannya teman-teman. Itulah mungkin Roy Suryo tidak senang, Refli Harun tidak senang, dan juga Abdul Ghafur juga tidak senang dengan orang ini karena mulutnya tuh waduh. Bahaya teman-teman, bahaya. Jadi kalau kemarin ada yang rame-rame itu kan pemberitanya katanya Khosinuddin akan jadi kuasa hukum Bang Bil, ya itu menarik juga sih, menarik untuk menghantam Roy Suryo, sekedar menghantam balik Roy Suryo. Untuk selebihnya ya nggak usah. Kita hanya ingin melihat orang ini berkelahi teman-teman. Kita hanya ingin melihat gerombolan pembenci Pak Jokowi, sesama pembenci Pak Jokowi berkelahi satu sama lain. Hanya itu yang ingin kita lihat. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.